Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadhani, NIM 19026009. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi preservasi dan konservasi sebagai ujian akhir semester. Baiklah, materi pertama saya akan menjelaskan mengenai peta. Peta merupakan salah satu sumber informasi yang menunjang kegiatan penelitian, pendidikan, maupun keperluan bisnis. Karena itu, ada bermacam-macam jenis peta, yang misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Peta adalah bahan yang unik, sebab bentuk dan ukuran, serta informasi yang terkandung di dalamnya begitu beraneka ragam. Dengan banyaknya bentuk dan ukuran tersebut, maka diperlukan ruangan penyimpanan yang beragam pula. Berbagai jenis kerusakan pada peta antara lain kerusakan karena faktor kimiawi dan kerusakan karena faktor mekanis. Penyimpanan yang baik pada peta ada 3, yaitu bentuk lemari dan rak. Letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan sehingga mudah dicapai oleh pemakai, dan bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Nah, yang kedua yaitu slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak dipergunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanan harus bebas dari cahaya langsung dari luar, debu, serta kelembaban. Slide yang berserakan akan mudah rusak karena debu dan serta goresan. Slide tidak dapat dibaca dengan mata telanjang. Untuk membaca slide harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Oleh karena itu, proyektor harus dirawat agar slide dapat dimanfaatkan setiap saat. Macam-macam slide yaitu slide laser slide, slide 2x2, slide dengan suara, proyektor untuk slide. Nah, adapun cara pemeliharaan slide tersebut yaitu yang pertama, penyimpanan slide harus dilakukan secara hati-hati. Yang kedua, tempat penyimpanan harus kompak dan tidak menghabiskan ruang yang tersedia, bebas dari cahaya luar, debu, dan kelembaban. Yang ketiga, karena warna pada slide belum abadi, mudah pudar oleh cahaya langsung dari luar maupun dari lampu atau matahari. Hindari membiarkan slide dari berserakan di atas meja, karena akan mudah sekali terkena sinar langsung ataupun debu. Selanjutnya, slide juga rawan sekali terhadap goresan, karena sekali kena goresan maka akan terproyeksi goresan tersebut dengan gambarnya akan rusak. Debu yang menempel pada permukaan slide harus dibersihkan dengan hati-hati dengan pembersih khusus dari kain serta atau kertas yang lunak. Dan yang terakhir, kelembaban juga sangat berbahaya bagi slide sebab mudah tumbuh jamur dan menyebabkan rusaknya bahan pada warna slide tersebut. Yang ketiga yaitu ada fotokopi dan tinta. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Untuk menjaga sebuah buku, misalnya, buku tersebut sudah lapuk. Hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan kepada pemustaka perpustakaan. Tetapi, mesin fotokopi berbahaya bagi buku atau majalah berjilid. Banyak buku atau majalah berjilid rusak penggunaannya karena difotokopi. Sedangkan tinta adalah campuran bahan pewarna dengan air, bahkan cairan dari buah yang berwarna atau tumbuhan yang berwarna, maupun darah hewan dapat dipergunakan sebagai tinta. Macam-macam tinta ada 3, yaitu tinta tulis, tinta cetak, dan ballpoint. Materi yang kedua yaitu ada perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Yang pertama yaitu menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan pada kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau pulp dengan menggunakan kertas tisu yang berperekat. Yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga yaitu penjilidan. Penjilidan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover.
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menurut perpustakaan tersebut, penjilidan dapat dibagi menjadi dua, yaitu dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai 320 gram. Yang kedua, dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan kertas tebal atau kartonnya mempunyai berat di atas 320 gram. Nah, yang keempat, penyiangan. Penyiangan atau wedding adalah kegiatan pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disiangi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbarunya, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Adapun tujuan dari kegiatan penyiangan tersebut antara lain membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi oleh pelayanan perpustakaan, memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi, dan mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi. Yang kelima yaitu stock upname. Stock upname merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan perpustakaan yang dimiliki oleh pustaka. Menurut Sulistyo Basuki, stock upname adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa yang akan dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan tersebut, agar tidak mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Materi berikutnya adalah pelestarian nilai informasi. Untuk pelestarian nilai informasi, bahan pustaka perlu dilakukan dengan bentuk alih dokumen ke bentuk mikro atau mikrofilm. Selain itu, dengan teknologi video sehingga lebih mudah untuk pelayanan, pengolahan, dan penemuan kembali informasi. Yang pertama yaitu ada mikrofilm. Mikrofilm atau mikrofotografi ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Film yang digunakan itu ada dalam berbagai ukuran, misalnya ada yang 8 mm, 16 mm, 35 mm, dan 70 mm. Dan yang lazim digunakan untuk membuat mikrofilm adalah film yang berukuran 35 mm untuk menyimpan surat kabar. Penggunaan mikrofilm menjadi meningkat secara luas biasanya karena ada pengakuan bahwa sebagian besar buku, majalah, atau surat kabar memiliki kualitas kertas dan kualitas cetak yang buruk. Teknik mikrofilm telah digunakan selama hampir 70 tahun. Selama ini pula penggunaannya memberikan suatu metode yang sangat baik dalam merekam gambar atau foto bahan pustaka. Salah satu keunggulan dari teknik mikrofilm adalah banyak informasi yang dapat disimpan dalam ruang kecil. Salah satu tujuan utamanya yaitu perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan yaitu sebagai suplemen, di mana penggunaan mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, namun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua, mikrofilm sebagai komplemen. Apabila di perpustakaan tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di dalam mikrofilm saja. Adapun alasan penggunaan mikrofilm di perpustakaan yaitu untuk melestarikan koleksi yang mempunyai nilai sejarah, menyelamatkan koleksi yang sudah rusak, melengkapi koleksi yang tersedia dalam bentuk cetak dan koleksi langka, mempermudah dalam menggunakan bahan-bahan yang asalnya bertumpuk, menghemat uang dalam pengiriman, mengurangi kerusakan, dan yang terakhir menggantikan interlibrary loan. Setelah mikrofilm ada yang namanya CD-ROM. Nah, CD-ROM ini pada tahun 1982, The Library of Congress semula bermaksud mengadakan pengelestarian dokumen dengan teknologi video disk. Namun pada akhirnya sekarang berkembang menjadi bisnis yang sangat maju dalam dunia penyimpanan dan penyebaran informasi, serta kemampuan pelestariannya juga dapat diandalkan.
Dengan hasil percobaan alih bentuk melalui video disk tersebut menepis kekhawatiran kekurangan penyimpanan bahan pustaka. Penting untuk terlebih dahulu apakah nilai fisik atau nilai informasinya yang perlu dilestarikan. Jika nilai informasinya yang lebih harus dilestarikan, maka bahan pustaka tersebut bisa langsung dibawa ke bagian alih bentuk dan disimpan dalam bentuk video disk atau dengan alat bantu scanner. Dahulu, satu disk hanya berkapasitas 1008 halaman kuarto atau sekitar 200 buku, sedangkan sekarang bisa menampung 500 buku. Hal ini sangat menghemat tempat penyimpanan dan memudahkan penemuan kembali informasi. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang disimpan di dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. CD-ROM tersebut hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive atau ke komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi yang ada di dalam CD-ROM, perlu satu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintahkan komputer mengakses informasi yang ada di dalam CD-ROM tersebut. Tentu saja ada alasan teknologi ini sangat diminati. Yang pertama, merupakan sarana penyimpanan berkapasitas tinggi. Yang kedua, beberapa jenis dari teknologi ini tidak mahal dan tahan lama dan tahan terhadap gangguan yang disebabkan oleh elektromagnetik, kebanyakan portable, dan yang terakhir menghubungkannya dengan komputer. Keunggulan CD-ROM tersebut yaitu memiliki daya tampung besar, memudahkan penelusuran literatur, memudahkan pembuatan katalog, tidak menggeser kedudukan pustakawan, membantu pustakawan, dan mempercepat penerbitan di Indonesia. Adapun cara pelestarian CD-ROM ini, yang pertama memperhatikan sifat atau watak komputer, yang kedua disk drive harus rajin dibersihkan dengan alkohol, yang ketiga hindari adanya virus pada komputer, yang keempat jaga temperatur ruang agar tetap dingin, misalnya berkisar antara 40-60 derajat Celcius. Dan yang terakhir, tempatkan disket pada tempat yang terlindung dari sinar matahari dan sumber panas lain. Materi selanjutnya adalah prosedur alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen agar lebih cepat, dikarenakan kemampuan dan sistem dalam mengolah data arsip lebih cepat dan efisien. Keuntungan atau manfaat yang didapat dalam proses alih media ini antara lain meningkatkan efisiensi organisasi dalam berbagai hal, termasuk meningkatkan kinerja akuntabilitas, proses bisnis, dan menekan biaya. Nah, alasan dari alih media yaitu informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai instansi maupun masyarakat pribadi. Maka dari itu, perlu adanya pengelola yang baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Manajemen arsip secara elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Setiap orang memiliki kewenangan untuk mengelola arsip mereka, termasuk dalam hal pelaksanaan alih media arsip. Karena itu, setiap orang memiliki hak penuh dalam pelaksanaan alih media berdasarkan aturan dari pemerintah dan undang-undang. Hampir saat ini, semua informasi maupun administrasi terlahir dalam format elektronik, maka merupakan suatu hal yang sangat logis jika kemudian informasi tersebut dikelola dalam bentuk elektronik. Keuntungan kita menggunakan alih media ini adalah untuk meningkatkan bisnis, proses menjadi lebih cepat dalam hal akses atau proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, memberi informasi lebih baik dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam menemukan informasi. Yang kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain. Yang keenam, menekan biaya dan pemberian kemampuan untuk
menyediakan informasi secara cepat, akurat, dan transparan sesuai dengan permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan suatu regulasi. Yang ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Dan yang kedelapan, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Materi selanjutnya yaitu perawatan dan penyiangan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara, pembuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Sutmainah dalam Triwulandari N menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Jadi, perawatan bahan pustaka merupakan cara agar bahan pustaka tidak cepat mengalami kerusakan, awet, dan dapat digunakan lebih lama lagi. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan, maka perpustakaan mengusahakan jenis kondisi agar bahan pustaka tersebut terpelihara sebaik mungkin dan siap dipakai. Menurut Departemen Pendidikan di dalam Cahyani 2015, tujuan dari perawatan bahan pustaka adalah mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak pakai, disimpan, dan melestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Menurut Ken Regno, menyatakan bahwa tujuan dilakukan penyiangan yaitu menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, mengatasi kendala ruang yang kecil dan sempit agar memperoleh tambahan tempat, mempercepat proses temu kembali agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal, serta sentral informasi yang akurat, relevan, dan up-to-date. Dan yang terakhir, memungkinkan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi secara lebih efektif dan efisien. McGrill dan Corbin dalam buku Al-Mahfungsi Penyiangan antara lain memperoleh tambahan tempat untuk perolehan baru, membuat koleksi dapat diandalkan sebagai sumber informasi yang akurat, relevan, serta menarik, memberi kemudahan kepada pemustaka dalam menggunakan koleksi, dan yang terakhir memungkinkan staf perpustakaan mengelola koleksi dengan lebih efektif dan efisien. Dalam prosedur penyiangan bahan pustaka akan dimusnahkan dan perlu memperhatikan peraturan yang berlaku terkait dengan penghapusan barang milik negara, terutama untuk perpustakaan yang bernaung di bawah pemerintah. Beberapa kendala dalam penyiangan bahan pustaka antara lain adanya rasa bangga terhadap koleksi yang masih dimiliki. Masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitasnya. Adapun anggapan bahwa penyiangan tersebut bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi, dan masih ada prosedur yang rumit. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.